Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Falihanartadi dari jurusan Data Analis. Saya pada hari ini saya akan memaparkan terkait tugas yang telah diberikan terkait mengumpulkan data, materi mengumpulkan data. Sebelumnya juga saya akan mereview sedikit apa yang sudah saya dapat pada hari ini terkait materi mengumpulkan data. Yang saya dapat tadi ada kita belajar untuk scraping data ya, mulai dari web scraping kita menggunakan Octoparse. Kemudian salah satunya kita juga menggunakan API dari YouTube API V3. Ini adalah kode yang telah diajarkan oleh Ibu Kanaya. Kita harus memanggil dulu plugin-pluginnya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa value atau variabel API key ini berisikan API key yang telah kita dapat dari Google Console yang telah tadi kita buat ya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengatur jumlah komentar yang akan kita ambil ya. Ini juga perulangan yang dibutuhkan untuk pengambilan komen dan apa saja sih yang kita perlukan datanya ya, seperti autornya, penulisnya, siapa akunnya yang membuat komentar tersebut, komentarnya, kemudian publish date-nya juga kita perlu juga. Kemudian di bawahnya ada cara memasukkan cara memasukkan URL link YouTube atau URL YouTube yang kita ingin scraping ya, video yang ingin kita scrapingnya ya. Nah, ini sedikit hasil dari scrapingnya. Kemudian hasil scrapingnya juga saya ubah atau saya simpan menjadi file CSV di lokal saya dengan code seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke tugas utamanya. Saya langsung paparkan terkait tugas 1, menetapkan kebutuhan data. Data ini adalah hasil scraping yang saya dapat dari Octoparse, yang saya dapat dari Sportation, web Sportation, section men untuk sepatu pria ya, sepatu pria. Saya scraping menggunakan Octoparse. Salah satu toolsnya Octoparse. Kemudian dari data tersebut saya mendapatkan tujuan analisisnya adalah promosi berdasarkan performa merek dan kategori produk, pertanyaan bisnisnya, merek dan kategori apa yang memberikan pendapatan tertinggi, output yang diharapkan, dashboard performa penjualan dan laporan insight stok. Kemudian entitas yang dianalisis, brand dan harganya, variabel atau field yang dibutuhkan. Nah, tadi saya mendapatkan field name, price, harga asli. Nah, beda price dan harga asli ini
Kalau price ini harga yang sudah didiskon. Kemudian kalau harga asli ya harga aslinya. Kemudian diskonnya berapa persen. Jenis datanya ada numerik dan kategorikal. Sumber datanya dari scraping website Sportation menggunakan Octoparse. Periode datanya tidak ada, yaitu statik ya. Maksudnya tidak ada rentan waktunya dari kapan ke kapan. Volume datanya saya mendapatkan 3971 baris data dan sekitar 5 kolom. Format datanya CSV. Kualitas datanya valid namun masih mentah ya karena ya scraping ya. Kemudian tools yang digunakan Octoparse, Excel dan Python. Metode analisisnya laporan visualisasi. Oke, saya lanjut. Tugas 2-nya manual download. Nah, kalau untuk manual download ini sudah dikerjakan sebelumnya terkait mencari data dari Kaggle ya. Saya menggunakan Kaggle untuk sumber datanya. Ini berikut linknya. License-nya umum. Maksudnya umum tuh kita dapat datanya komersil. Jadi bisa dipakai siapa aja karena udah terverifikasi bahwa ini bisa dipakai dengan siapa aja. Tanggal unduhnya kemarin 8 April. Jumlah baris dan kolomnya ada 20.489 baris dan ada 10 kolom. Untuk deskripsi kolomnya sebagai berikut. Ada order ID, total quantity, total weight per gram, total return quantity, total diskon, produk kategoris, 6 produk kategoris. Nah, 6 produk kategoris ini sebenarnya sama kayak produk kategoris. Cuma kalau produk kategoris ini lebih ke penjelasannya kayak misalnya produknya celengan. Produk kategorisnya celengan atau kemudian tempat makan. Nah, itu berarti 6 produk kategorisnya. Kalau yang celengan itu 1, kalau yang tempat makan itu 2, seperti itu. Lebih ke yang satu kategorikalnya pakai angka, yang satu pakai penjelasan. Kemudian status pesanan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota, provinsi, estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkir, waktu pesanan dibuat, sama source filenya. Kemudian tugas 3 API. Nah, ini tadi kita juga mencoba untuk scraping ya, atau mengambil datanya by API. Kita gunakan YouTube ya, YouTube API V3 untuk pengambilan data sentimen yang ada di salah satu atau beberapa video YouTube yang kita ingin analisis ya sentimennya. Nah, untuk yang pertama ini library yang dibutuhkan ada Pandas juga. Kemudian di sini adalah cara untuk mengambil key-nya yang kita simpan di collapse secret nantinya. Kemudian layanan YouTube-nya kita pakai ya YouTube V3 ya. Kemudian di sini kita definisikan bla bla bla. Anda bisa mengatur jumlah komentar per request-nya. Kalau di sini saya pakai 100. Kemudian kita ke bawah. Di bawah ini
ada video ID. Video ID itu maksudnya di YouTube itu ada video, misalnya kita punya video yang ingin kita analisa ya, kita masukin ID-nya dengan cara di URL-nya ada ID di belakangnya ada sekitar 12 sampai 13 digit alfanumerik. Jadi kita bisa masukin ID-nya ya seperti ini nih. Di YouTube ada linknya, watch bla bla bla. Nah di sini ada ID-nya. Nah ini yang kita masukkan ke video ID untuk dianalisa nanti. Diambil datanya, data komentarnya. Kemudian setelah diambil data komentarnya, saya kembali simpan hasilnya dengan file CSV. Proses ini dimulai dengan mengautentikasi aplikasi menggunakan kunci API YouTube Data API v3 yang berfungsi sebagai identitas sekaligus izin akses ke layanan YouTube. Setelah itu sistem mengirim permintaan untuk mengambil seluruh komentar dari video tertentu dengan memanfaatkan ID video. Biasanya dilakukan secara bertahap hingga semua komentar terkumpul. Data komentar yang diperoleh kemudian disusun ke dalam bentuk terstruktur seperti data frame agar lebih mudah dibaca dan diolah. Terakhir, data tersebut disimpan dalam format CSV sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan berbagai alat pengolahan data. Kemudian yang keempat ada web scraping. Web scraping ini berikut juga contoh code-nya untuk web scrape menggunakan Python. Namun di sini saya menggunakan Octoparse untuk web exportation ya. Saya mendapatkan 3971 baris data. Kemudian lanjut ke tugas 5, cleaning and standarisasi. Di sini saya mendapatkan pemahaman terkait cara untuk membersihkan data atau menstandarisasinya juga ya. Yang pertama banget kita lakukan sudah pasti kita import datanya, atau kita beritahu ke Python-nya bahwa kita mau ngambil data ini untuk kita cleaning dengan cara dengan cara code ini. Kita masukkan code ini file CSV-nya saya masukkan ke GitHub ya. Makanya kita perlu caranya seperti ini. Oke, biar mudah kita masuk ke Google Colab-nya saja. Kemudian saya import beberapa library ya yang sudah diberikan oleh Ibu Kanaya. Kemudian saya import data yang sudah saya ambil tadi ke dalam data frame sebagai variabelnya, penampung nilainya. Kemudian df.head ini untuk melihat bagaimana data frame tersebut, apa isinya, kemudian atribut-atribut apa yang ada. Seperti ini contohnya. Ini head ini maksudnya yang teratas ya. Ini bisa disetting mau berapa yang teratas, dari yang teratas. Kalau mau dari yang dari bawah itu df.tail. Kemudian selanjutnya df.info sini ya. df.info ini menjelaskan nilai-nilai yang pada
kolom order ID. Contoh, pada kolom order ID ini terdapat 20.848 value yang atau nilai yang tidak kosong. Jadi kita samakan dulu total datanya. Di sini ada 20.848 entries. Berarti ini sama ya, enggak ada nilai yang hilang berarti pada order ID. Kemudian type atau tipe datanya objek ya, dan seterusnya. Kemudian ini ada alasan pembatalan. Alasan pembatalan ini 2830 yang terisi, berarti sisanya tidak terisi atau missing value. Itu nanti kita coba untuk cleansing ya. Kemudian ini waktu pesanan dibuat ini juga ada missing value ini. Kemudian selanjutnya saya melakukan pergantian atau rename terkait nama-nama di kolomnya untuk standarisasi ya. Seperti ini. Ini terlihat tidak enak ya kalau spasi seperti ini, terus seperti ini tidak sama ya. Jadi saya samakan pakai lowercase, kemudian snake case, maksudnya kita pakai underscore untuk pengganti spasinya. Kemudian saya pakai code df.head untuk melihat perubahan yang sudah terjadi seperti ini. Kemudian saya lakukan df.drop pada kolom alasan pembatalan, karena saya rasa saya tidak perlu untuk saya tidak perlu data tersebut untuk saya analisa nantinya ke depan. Kemudian saya lakukan df.isNull.sum. Saya mau melihat ada missing value di mana, di kolom mana jumlah missing value yang berada pada setiap kolom. Nah, di sini ada waktu pesanan dibuat, ada 1980 missing value pada waktu pesanan dibuat. Maksudnya kolom waktu pesanan dibuat. Saya lakukan df drop pada waktu pesanan dibuat. Jadi maksudnya df.drop ini menghilangkan baris data yang pada kolom waktu pesanan dibuat ini missing, value-nya missing atau nilainya hilang gitu, nilainya tidak ada atau nol. Jadi seluruh baris datanya pasti hilang ya di sini. Kemudian saya df.head lagi untuk melihat perubahannya. Terus saya lakukan df.isNull.sum untuk melakukan verifikasi kembali terkait missing value yang sudah tidak ada ya di sini ya. Kemudian saya lakukan df.info untuk melihat kembali adakah missing value, kemudian apakah tipe datanya sudah sesuai semua. Kemudian di sini saya lakukan penyimpanan hasil pre-processing saya, atau kita bisa bilang data cleaning, data yang sudah dibersihkan ke dalam file Excel. Kita simpan di file lokalnya ya. Oke, ini yang sudah saya tadi jelaskan. Kode tersebut melakukan proses pembersihan dan pra-pemrosesan data pada dataset penjualan Shopee ya, yang diunduh dari repositori eksternal.
Saya memulai dengan mengimpor pustaka utama seperti Pandas dan Seaborn, memuat data dan memisahkan titik koma, lalu melakukan standarisasi format melalui pergantian nama kolom menjadi snack case agar lebih mudah diolah, dan seterusnya. Kemudian pada tugas 6 saya tidak melakukan merge atau integrasi antar table atau antar dataset. Jadi ini saya skip. Kemudian lanjut ke tugas 7, validasi dan dokumentasi. Di sini menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle ya. Jadi di Kaggle itu saya mendapatkan penjualan Shopee ya, data penjualan e-commerce Shopee. Di sini ada nomor 1 primary key-nya, primary key unique. Ini kolom order ID karena dia tipe datanya juga objek, kemudian dia tidak ada yang sama satupun nilainya gitu. Jadi dia sebagai identitas dari setiap masing-masing baris datanya. Kemudian di sini ada nama kolom, tipe data, deskripsi, contoh nilai, dan sumber. Ini dari masing-masing kolom. Ada kota, provinsi, estimasi potongan biaya pengiriman, dan sebagainya. Untuk penjelasan tugas pada kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum